Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan teristimewa, kita pada hari ini telah memasuki di hari yang baru pada bulan September tahun 2020. Dan judul renungan kita sepanjang bulan ini adalah keluarga Allah. Dan pada topik hari ini yaitu asal mula rumah tangga. Asal mula rumah tangga. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami, telah pelihara kami hingga pada pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi judul kita hari ini, asal mula rumah tangga. Dan ayat inti kita Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Rumah tangga leluhur kita yang pertama di Taman Eden telah disediakan oleh Allah sendiri. Inilah rumah tangga Adam dan Hawa. Setelah diperlengkapi dengan segala sesuatu yang dapat diinginkan oleh manusia, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan kita berkenan dengan makhluknya yang terakhir dan yang termulia ini, dan bermaksud supaya ia harus menjadi penduduk yang sempurna dari dunia yang sempurna. Tetapi bukanlah maksudnya supaya manusia itu kesunyian. Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Allah sendirilah yang memberikan seorang teman kepada Adam. Allah menciptakan, tanda kutip, seorang penolong yang sepadan dengan dia. Seorang penolong yang sama dengan dia, seorang yang pantas menjadi teman dan yang akan menjadi satu dengan dia dalam cinta dan kasih sayang. Hawa dijadikan dari tulang rusuk yang diambil dari Adam, mengartikan bahwa ia seharusnya tidak memerintah Adam sebagai kepala ataupun tidak akan diinjak-injak di bawah kaki Adam sebagai bawahannya, melainkan berdampingan sebagai sesama untuk dikasihi dan dilindungi. Bagian dari seorang manusia, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Hawa itulah dirinya yang kedua, menunjukkan persatuan yang erat dan perhubungan kasih sayang yang harus ada dalam perhubungan ini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Para bapa dan ibu yang menjadikan Allah yang utama dalam rumah tangga mereka, yang mengajarkan anak-anaknya bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat, memuliakan Allah di hadapan segala malaikat dan di hadapan manusia oleh menunjukkan kepada dunia satu keluarga yang teratur, baik, dan berdisiplin. Suatu keluarga yang mengasihi dan menuruti Allah, gantinya mendurhaka kepadanya. Kristus bukan orang asing dalam rumah tangga mereka. Namanya sudah menjadi nama keluarga itu, dihormati dan dimuliakan. Para malaikat bersuka dalam rumah tangga di mana pemerintahan Allah berkuasa sepenuhnya dan anak-anak diajar untuk menghormati agama, menghormati Alkitab dan kalik mereka. Keluarga-keluarga yang demikian dapat menuntut janji itu. Sebab dari rumah yang demikian itulah Bapa keluar untuk melakukan segala kewajibannya setiap hari dengan suatu roh yang dilembutkan dan ditaklukkan oleh hubungannya dengan Allah. Saudaraku, demikian jauh pembacaan kita dalam renungan kita pada pagi ini. Dan ini luar biasa, saudara-saudara. Kita diingatkan kembali sebagai suami dan istri yang menjadi asal mula rumah tangga di dunia ini, Adam dan Hawa.
Mereka diciptakan di dalam satu daging, di dalam satu tulang, karena Adam ketika diciptakan, tulangnya itu diambil untuk menciptakan Hawa. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Persatuan ini adalah simbol, adalah merupakan bagian daripada simbol Allah dan jemaatnya di atas dunia ini. Tapi poin kita adalah bahwa ingat, suami dan istri perlu saling mencintai. Harus ada punya hubungan yang erat di bawah kuasa pengendalian kerja Roh Kudus, di bawah kuasa Allah yang dapat menjadi bagian suami dan istri. Dan kiranya pasangan suami dan istri ketika mendengarkan pekabaran ini, mari bangun hubungan yang erat dengan Tuhan paling terutama. Rumusnya sebenarnya adalah kalau kita suami dan istri mau saling dekat satu dengan yang lain, rumus adalah suami harus dekat dengan Tuhan, istri harus dekat dengan Tuhan. Sepanjang kita dekat dengan Tuhan, kita akan dekat satu dengan yang lainnya. Dan itu rumus, dan itu adalah kunci, dan itu adalah poin atau hal yang paling penting yang perlu kita ingat. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Mari jangan lupa suami dan istri dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, kalau kita cuma berupaya untuk dekat satu dengan yang lain tanpa dekat dengan Tuhan, kita akan lebih jauh. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis niscaya kita akan dekat satu dengan yang lainnya. Tentu kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hubungan dengan satu dengan yang lain kita terus bangun, dan rumah tangga ini akan menjadi kuat. Demikian Tuhan memberkati kita dalam pekabaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang indah untuk bulan September ini, dan mulai hari ini kami telah pelajari tentang keluarga, tentang rumah tangga, dan di dalam topik sepanjang bulan ini adalah keluarga Allah, di mana kami mau dasari hidup rumah tangga kami pada Tuhan. Dan pada pelajaran pertama ini kami sadari kami suami istri adalah satu daging, Tuhan ciptakan dari tulang rusuk, dan kami harus saling mengasihi, kami harus saling mencintai. Dengan demikian Tuhan, maka rumah tangga akan terus bahagia. Kami juga berdoa agar kami punya hubungan terus dengan Tuhan, suami dengan Tuhan, istri dengan Tuhan, dan pasti hubungan antara suami dan istri akan lebih kuat lagi. Bapa di surga, hamba doakan khusus untuk 5 nama pagi ini. Yang pertama adalah Ted Mokai, berikut Yakobus Watimuri, Kristoteles Ansanai, Martin Meigar, dan Marice Werinusa. Sekali lagi, Ted Mokai, Yakobus Watimuri, Kristoteles Ansanai, Martin Meigar, Marice Werinusa. Tuhan berkati kelima nama ini. Mungkin mereka dengar nama mereka didoakan, atau mungkin mereka tidak dengar, tapi di mana saja mereka berada, Allah memberkati mereka hari ini. Dalam semua tugas dan tanggung jawab apa yang mereka hadapi, Allah selalu memberkati. Limpahkan berkat dalam hidup mereka, istri, suami, anak-anak mereka, keluarga mereka, orang tua mereka. Tuhan memberkati. Hamba doakan khusus Ibu Sofia Afasedanya yang dalam keadaan tidak sehat. Allah jamah tubuh melalui makanan, minuman, obat-obatan, agar dapat kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami, yaitu kami selalu ada dengan Tuhan, dan janji berkat-Mu menaungi hidup kami hari ini. Melalui kasih karunia daripada Allah Bapa, di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, menyertai kami hari ini hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini, dan sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.